Organisasi Pemuda di masa Pergerakan Nasional. Organisasi pemuda di Indonesia adalah kumpulan yang dibentuk untuk mempersatukan anak bangsa Indonesia sehingga bisa memperkuat pertahanan untuk melawan penjajah. Organisasi ini berhasil dibentuk oleh para pemuda yang berasal dari kalangan siswa menengah atas. Mengingat bahwa pada masa itu bangsa Indonesia belum bersatu. Sehingga dengan dibentuknya organisasi pemuda ini bisa mendongkrak semangat nasionalisme masyarakat Indonesia pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Selain itu, organisasi yang terbentuk semuanya bercirikan kedaerahan. Pada awalnya, organisasi pemuda di Indonesia ini dipelopori oleh organisasi yang dikenal dengan nama Budi Utomo yang didirikan pada tanggal 20 Mei 1908 oleh Dr. Sutomo dan para mahasiswa Stovia yaitu Gunawan Mangunkusumo dan Soeraji. Untuk kalian yang ingin mendapat informasi lebih lanjut mengenai Dr. Sutomo, kalian juga bisa membaca biografi Bung Tomo. Nah, kita lanjut. Itulah mengapa pada tanggal 20 Mei diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Hari nasional tersebut ditetapkan sejak tahun 1959 oleh pemerintah Indonesia melalui Kepres No 316 tahun 1959 tanggal 16 Desember 1959. Bahkan saat ini telah didirikan Museum Kebangkitan Nasional, dan untuk kalian yang ingin mendapat informasi lebih lanjut tentang museum itu dibangun, kalian juga bisa baca sejarah Museum Kebangkitan Nasional. Selain museum, juga telah didirikan Monumen Kebangkitan Nasional di Solo, Jawa Tengah. Organisasi Budi Utomo digagaskan oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo. Organisasi ini lebih cenderung ke bidang sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Namun, organisasi ini tidak bersifat politik. Kongres pertamanya diselenggarakan di kota Yogyakarta pada tanggal 3-5 Oktober tahun 1908. Namun, pada masa itu juga muncul Sarekat Islam yang kemudian namanya diubah oleh Cokroaminoto menjadi Sarekat Islam. Untuk kalian yang ingin melihat informasi atau ingin memperdalam tentang Sarekat Islam, kalian bisa lihat di tujuan organisasi Sarekat Islam. Organisasi Sarekat Islam sendiri bertujuan untuk mempersatukan semua orang Indonesia yang hidup tertindas oleh penjajahan. Sejak adanya organisasi Sarekat Islam yang bersifat politik ini, membuat organisasi Budi Utomo perlahan-lahan mundur. Karena organisasi Sarekat Islam ini lebih memajukan kaum tua, akibatnya golongan muda semakin tersingkir. Hal tersebutlah yang membuat para pemuda berinisiatif membuat suatu organisasi sendiri. Nah, kira-kira apa ya organisasi tersebut? Nah, inilah 9 organisasi pemuda di Indonesia yang berhasil terbentuk oleh golongan pemuda. Yang pertama yaitu The Jong Java. Jong Java ini pada mulanya bernama Trikoro Darmo atau TKD. Jika diartikan dalam bahasa Indonesia adalah 3 tujuan mulia. Organisasi ini didirikan oleh R. Satiman Wirjo Sanjojo di Stovia pada tanggal 7 Maret 1915. Alasan organisasi ini didirikan karena banyak golongan pemuda yang berpendapat bahwa Budi Utomo adalah organisasi elit. Dan tujuan dari organisasi ini sendiri adalah untuk mencapai kejayaan dengan memperkuat persatuan golongan pemuda. Tokoh organisasi Jong Java sendiri terdiri atas yang pertama ada Sunardi, yang kedua ada R. Satiman Wirjo Sanjojo, dan yang ketiga ada Kadarman dan Agus Salim. Pada awalnya organisasi ini tidak bersifat politik, namun sejak bergabungnya Agus Salim, Jong Java bergerak dalam bidang politik dan akhirnya menimbulkan pro kontra. Akibatnya
beberapa pemuda memutuskan untuk memisahkan diri untuk membuat organisasi baru yang bernama Jong Sumatranen Bond. Nah, yang kedua yaitu ada Jong Sumatranen Bond atau JSB. Nah, organisasi ini dipelopori oleh Muhammad Yamin dan Muhammad Hatta. Organisasi ini didirikan di Jakarta pada tahun 1917 dan tujuan organisasi ini sendiri untuk memperkuat hubungan para pelajar yang berasal dari Pulau Sumatera dan mendidik mereka agar bisa menjadi pemimpin bangsa serta mengembangkan dan mempelajari budaya asalnya. Lalu yang ketiga ada organisasi Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI. Nah, organisasi ini didirikan pada bulan September 1926 dan tujuan organisasi ini adalah untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dan memperkuat persatuan melawan penjajah. Lalu ada nama-nama pelopor berdirinya organisasi ini, yaitu Dasugondo, Abdullah Sigit, Rekso Dipuro, Suwiryo, Sumanang, dan Aka Abdul Ghani. Yang keempat yaitu ada Jong Islamaten Bond atau JIB. Organisasi ini merupakan Perhimpunan Pemuda Islam atau PPI. Dan organisasi ini didirikan pada tanggal 1 Januari 1925 di Batavia. Organisasi ini tidak bersifat politik, tapi lebih banyak terlibat dalam penyelenggaraan kursus pendidikan dan kegiatan persatuan bagi pelajar Islam Hindia Belanda, dan organisasi ini terbentuk dari beberapa organisasi lainnya seperti Jong Sumatera Bond dan Jong Java. Yang kelima ada Jong Ambon. Jong Ambon untuk organisasi kepemudaan Ambon ini itu tujuannya adalah untuk menggalang persatuan dan mempererat tali persaudaraan di kalangan pemuda-pemuda yang khususnya berasal dari daerah Ambon. Dan salah satu dari tokoh pelopor Jong Ambon yang terkenal adalah Johannes Leimena. Lalu ada Jong Batak. Jong Batak atau Jong Bataks Bond itu merupakan organisasi yang terdiri atas golongan pemuda yang berasal dari daerah Batak atau Tapanuli. Dan dengan bersingkat waktu, organisasi ini terdiri di 11 pengurus dan salah satu tokoh pelopornya yang terkenal adalah Amir Syahribuddin. Itu foto para pengurus tersebut sekarang terpajang di Museum Sumpah Pemuda di Jakarta. Nah, lalu ada Sekarukun. Sekarukun ini adalah organisasi yang dibentuk oleh golongan muda Sunda yang terdiri oleh orang siswa sekolah guru atau Quack School yang beralamat di Jalan Gunung Sari, Batavia. Dan untuk mempersingkat waktu, organisasi Sekarukun ini dipelopori oleh beberapa tokoh, yaitu Doni Ismail, Iki Adi Wijaya, Juwariah, Hilman, Muhammad Sepi, Mangku Diguna, dan Iwa Kusuma Sumantri, yaitu siswa dari Red School. Sekarukun ini telah dibentuk pada tanggal 26 Oktober 1919 dan memiliki maksud tujuan awal yaitu yang pertama yaitu memajukan orang Sunda, yang kedua mempersatukan siswa-siswa Sunda, dan yang ketiga yaitu memperbaiki bahasa Sunda dan menata hati. Nah, untuk yang di samping ini kalian bisa baca sendiri ya. Dan ini adalah foto organisasi Sekarukun. Lalu ada organisasi Pemuda Kaum Betawi. Organisasi ini didirikan pada tahun 1927 dan diketuai oleh Muhammad Tabrani. Awalnya, organisasi ini merupakan gabungan antara Jong Java dan Sekarukun, tetapi karena tidak sependapat, akhirnya golongan mudanya memisahkan diri lalu membentuk organisasi Pemuda Kaum Betawi. Lalu yang terakhir ada Jong Celebes. Jong Celebes itu pemuda Sulawesi ini anggotanya berasal dari Celebes, Sulawesi. Organisasi ini berdiri pada tahun 1917 dan memiliki ketua atau diketuai oleh Muhammad Yamin. Tokoh-tokoh Jong Celebes diantaranya yaitu ada Arno Mononutu, ada Waworuntu, dan Magdalena Mokoginta. Nah, untuk selebihnya kalian bisa cari di Google atau sumber lainnya, dan juga kalian bisa baca selebihnya di tayangan ini. Nah, jadi segitu saja ya yang bisa kelompok kami jelaskan atau beritahu tentang sejarah pergerakan nasional dalam organisasi pemuda. Jika ada yang kurang lengkap atau kurang jelas, mohon maaf ya.
dan semoga bermanfaat.